Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Zulfa. Saya akan membahas sistem manajemen rumah sakit. Berangkat dari masalah nyata yang diterjemahkan menjadi keluhan dan diwujudkan dalam rencana sistem yang konsisten. Bayangkan seorang pasien yang harus mengantri berjam-jam hanya untuk mendaftarkan berobat, sementara dokter kesulitan mencari riwayat rekam medis karena tersebar di berbagai berkas kertas. Nah, presentasi ini adalah hasil analisis dan perencanaan sistem informasi rawat jalan rumah sakit menggunakan pemodelan UML. Latar belakang dan identifikasi masalah. Rumah sakit melayani jumlah pasien rawat jalan dalam volume besar setiap hari, mulai dari konsultasi umum, pemeriksaan spesialis, hingga kontrol rutin keperawatan. Namun proses pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan masih manual, semi digital yang belum terintegrasi. Pasien harus mengantri lama, petugas kesulitan menelusuri riwayat, dan dokter tidak punya akses real time. Identifikasi masalah memiliki 4 poin yang saya akan bahas. Yang pertama, proses pendaftaran manual menyebabkan antrean yang panjang. Yang kedua, riwayat berobat tersebar di berbagai berkas fisik, kesulitan untuk mencari atau ditelusuri. Yang ketiga adalah penjadwalan dokter tidak real time. Dan yang keempat, pencatatan transaksi dan laporan memakan waktu yang lama. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana merancang sistem agar pasien bisa registrasi, pendaftaran, pembayaran lebih cepat, serta dokter dan admin bisa kelola data secara terintegrasi. Untuk batasan sistem, saya akan memiliki 4 poin. Yang pertama, merancang sistem pendaftaran digital untuk mengurangi antrian. Yang kedua, menyediakan fitur penjadwalan dokter real time. Dan yang ketiga, mengintegrasikan pencatatan hasil pemeriksaan dalam satu database. Dan yang keempat, membantu manajemen dalam memantau transaksi dan laporan otomatis. Sistem ini mencakup registrasi, pendaftaran, pemeriksaan, pembayaran, dan pelaporan, namun tidak termasuk pengelolaan rawat inap, farmasi, atau integrasi dengan BPJS. Analisis sistem berjalan dan permasalahan. Kami menganalisis 3 proses utama, yaitu pendaftaran, pemeriksaan, pembayaran, atau pelaporan. Setiap proses memiliki pelaku berbeda dan secara manual yang menyebabkan permasalahan. Masalah antrean panjang, solusinya fitur pendaftaran digital. Riwayat sulit ditelusuri, basis data terpusat. Laporan terlambat, solusinya fitur laporan otomatis. Sistem yang diusulkan aktor dan kebutuhan sistem. Sistem yang diusulkan sistem berbasis digital dengan satu database terpusat dan 4 peran penggunanya. Yang pertama, pasien, pengguna eksternal yang bisa registrasi, login, mendaftar, memilih poli, bayar, dan cetak riwayat. Yang kedua, dokter, melihat data pasien, periksa, input, diagnosa, dan beri resep digital. Yang ketiga, petugas pendaftaran, verifikasi pendaftaran, jadwal pasien, proses pembayaran, dan admin kelola data master dan pantau laporan kunjungan. Untuk kebutuhan fungsional, RF01 sampai dengan RF08 ada 8 kebutuhan fungsional, mulai dari registrasi hingga kunjungan. Dan kebutuhan non-fungsional dari NRF01 sampai dengan NRF05 itu termasuk keamanan, ketersediaan 24 jam, kecepatan respon maksimal 3 detik, kemudahan pengguna, dan backup data. US diagram ini menunjukkan hubungan 4 aktor dan 11 use case utama.
ada relasi include yang menunjukkan hubungan wajib antar use case. Dan 11 use case yang pertama use case registrasi pasien, mendaftarkan data diri pasien baru agar dapat login dan menggunakan sistem. Dan yang kedua, login memeriksa kecocokan username, kata sandi pengguna dapat masuk ke akunnya. Dan yang ketiga, pendaftaran rawat jalan, mendaftarkan kunjungan rawat jalan pasien untuk poli dan tanggal tertentu, serta memilih poli. Memilih poli tujuan sesuai dengan keluhan pasien saat pendaftaran. Yang kelima, penjadwalan dokter, menjadwalkan pasien pada dokter sesuai poli dan ketersediaan jadwal praktek. Use case 6, pemeriksaan pasien, melakukan pemeriksaan medis terhadap pasien yang terjadwal. Use case 7, input hasil diagnosa, mencatat hasil diagnosa pemeriksaan ke dalam rekam medis, include dari use case 6. Dan pemberian resep, membuat resep obat digital berdasarkan hasil diagnosa melalui include dari use case 6. Yang ke-9, proses pembayaran, biaya berobat dan cetak bukti pembayaran. Riwayat berobat, menampilkan dan mencatat riwayat kunjungan berobat serta laporan kunjungan pasien, data kunjungan pasien dalam periode tertentu. Bab 3, use case skenario. Use case pertama, registrasi pasien. Registrasi pasien yaitu pasien membuka aplikasi, isi formulir, sistem validasi, lalu akun berhasil terdaftar. Jika NIK sudah terdaftar, sistem akan menotifikasi untuk login. Yang kedua, use case pendaftaran rawat jalan. Pasien pilih poli jadwal dokter, petugas verifikasi, sistem buat nomor antrian. Jika jadwal penuh, sistem sarankan jadwal lain. Use case 6, pemeriksaan pasien. Dokter panggil pasien, pemeriksaan input diagnosa dari resep, sistem update status. Jika perlu rujukan, sistem catat status dirujuk. Untuk use case 9, pembayaran. Pasien bayar di kasir, sistem simpan transaksi, cetak bukti. Admin pilih periode laporan, sistem tampilkan rekapitulasi kunjungan. Activity diagram 3, sequence diagram dan kelas diagram. Activity diagram yaitu proses pendaftaran dengan 3 swim lane, pasien, petugas, dan sistem. Yang kedua adalah proses pemeriksaan dan diagnosa. Yang ketiga, proses pembayaran dan cetak riwayat. Sequence diagram menunjukkan interaksi antar objek dalam proses pendaftaran pemeriksaan. Ada 4 Yang pertama adalah pasien. Sequence diagram menunjukkan si interaksi antar objek dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan. Ada 4 line left, pasien, sistem petugas, dan database. Kelas diagram, ada 10 kelas utama yang paling berhubungan. Kelas ini mempresentasikan identitas dalam sistem. Konsisten, perancangan, dan kesimpulan. Setiap kebutuhan fungsional terhubung dengan use case, aktivitas diagram, sequence diagram, dan kelas. Status semua konsisten dan sesuai.
Kesimpulan, masalah utama antrean panjang, riwayat sulit ditelusuri, dan laporan lambat. Sistem yang dirancang mampu menjawab semua permasalahan melalui integrasi dalam satu database terpusat. Dengan permodelan UML yang konsisten, seluruh proses bisnis berhasil dipetakan secara terstruktur. Rencana ini siap dilanjutkan ke tahap implementasi. Demikian presentasi analisis dan perencanaan sistem manajemen rumah sakit. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisien pelayanan rumah sakit dan kenyamanan pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.